dan live streaming di www.ramokfm.com yang disupport oleh provider internet sentral online. Dan Assalamualaikum Siwu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ngopinya, Bu? Sudah. Banyak. Lumayan. Kita langsung ke penelpon kedua, Bu ya. Yuk. Oke. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pak? Helmi, Jakarta Pusat. Pak Helmi di Jakarta Pusat. Apa kabar Pak Helmi? Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, langsung dengan Siwo ya. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini Siwo menyambung pertanyaan saya minggu kemarin Siwo. Mengenai hawa nafsu Siwo ya. Setelah kan Siwo menjelaskan kemarin, setelah kita mengenal hawa nafsu, yang ini ya pengetahuan saya Siwo ya kemarin. Hawa nafsu ya hawa nafsu perut, kemudian nafsu faraj. Itulah nafsu ini sih ya. Nah, tentu ada makanannya juga sih mungkin ya. Itu untuk mengendalikan hawa nafsu ini tentu. Ya mohon sharingnya sama Siwa. Tolong ini Siwa. Tentu ada apa? Zikir-zikir khusus mungkin sih untuk apa? Menetralkan atau nafsu ini sih, itu satu pertanyaan saya sih, kedua sih, kan dalam Islam ini kan ada zakat fitrah sih, zakat mal. Kemudian ini pemahaman saya sih, ya. Zakat diri itu mungkin ada juga apa enggak sih, mohon disaringkan sih, ya. Kemudian ketika sih saya minta nomor HP sih, ini saya terus sama sih, sama sih, mendengarkan saya sejak dari tahun 2003. Ya. Jadi saya udah ini saya anggap sebagai itu satu apa? Mbah ya. Pembimbing saya sih, Jaga Mbah. Iya. Iya, sejak 2003 bulan 10 itu saya mendengarkan. Oke, gitu aja Pak Helmi. Iya, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itulah wujud dari ketidakpuasan yang kemarin loh ya. Tentang hawa nafsu dan bagaimana caranya untuk mengatasi, untuk meringankan lah mungkin gejolak dalam dirinya, Wo ya. Tentang nafsu ini. Monggo silakan, Wo. Saya ambil semua. Monggo. Mas Helmi di Jakarta Pusat, terima kasih partisipasinya. Beliau mengangkat topik tentang hawa nafsu. Ada makanannya kali ya. Bagaimana cara mengendalikannya? Dan mungkin ada proses pikir-pikirnya. Beliau tanyakan tentang itu. Kemudian tentang zakat itu ada fitrah, ada zakat mal. Adakah nih zakat diri? Dan yang terakhir akan saya jawab sebagai yang pertama. Nomor HP. Tapi mohon lebih dikurangi SMS-nya ya. Saya kan semakin tua. Kalau harus nulis SMS kadang suka agak kesulitan. Saya mohon maaf, saya kan sebut agak cepat saja biar tidak sempat tercatat ya. Tapi saya 0817 449295. Silakan call. Nggak sempat nyatet toh, biarin sengaja. Tentang hawa nafsu, kayaknya saya harus mulai dari apakah beda antara nafsu dengan hawa nafsu. Saya mempunyai pemahaman bahwa nafsu itu salah satu fasilitas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan sebagai sarana, bukan sebagai sesuatu penghambat. Semua yang ada dalam diri kita, semua karunia yang ada dalam diri maupun di luar diri, semua adalah fasilitas dari Tuhan agar kita memfungsikannya sesuai fungsinya, dan seluruhnya itu adalah fasilitas-fasilitas yang baik. Nah, antara lain kita punya fasilitas yang disebut nafsu. Nafsu itu sepanjang yang saya tahu baik sekali nafsu itu. Sayangnya sudah menjadi sebuah istilah di masyarakat kalau nafsu itu konotasinya buruk. Tapi sepanjang yang saya tahu pada zat kediriannya nafsu itu baik. Nafsu makan itu baik. Nafsu seks itu baik. Nafsu ingin kaya itu baik. Nafsu ingin yang lain-lain itu baik gitu ya. Sepanjang dia masih dalam alur kebenaran. Dalam alur yang relevan dengan untuk apa dia diberikan kepada kita. Tapi kalau itu sudah keluar dari alur, nah itu yang saya pahami kemudian namanya berubah menjadi hawa nafsu. Jadi kalau nafsu itu pada dasarnya baik, tapi pada saat dia sudah keluar dari jalur fungsi dari kediriannya itu menjadi buruk yang disebut dengan hawa nafsu. Ya, nafsu makan itu baik.
Tapi kalau yang dimakan itu sudah apa ya, hutan dimakan, padahal mestinya harus dilestarikan agar tidak terjadi banjir, gitu ya. Dia makan hutan, ya itu sudah keluar dari jalur fungsinya. Dia makan jalan tol, makan kabel listrik. Ya, itu sudah melampaui batas itu. Makanlah yang halal dan baik, gitu kan. Nafsu makan bagus, tapi kalau keluar dari jalurnya menjadi buruk. Nafsu seks baik kalau pada jalur yang benar, tapi kalau itu disalurkan ke yang tidak benar menjadi hawa nafsu, menjadi sangat buruk. Ya, logis. Setiap sarana itu sangat tergantung kepada si pemakai sarana itu. Bisa jadi sarana yang sangat bagus tapi salah pakai menjadi sangat tidak bagus. Semakin tinggi sarananya, semakin salah guna, itu semakin ngeri akibat buruknya. Ya, contoh tentu kalau salah gunanya sekedar salah guna pisau yang tidak tajam, itu ya tetap ya salah guna, tetap negatif. Tetapi kalau sampai nuklir salah guna, ngeri deh. Nah, apalagi kalau yang yang mempunyai inovasi dan dia menemukan sesuatu yang disebut teknologi nuklir itu, pikiran manusia kan yang menemukan pikiran itu jauh lebih canggih dari nuklir. Nah, kalau terhadap sarana pikiran yang kita salah pakai, canggih juga akibat buruknya. Nah, ada sarana lagi yang lebih tinggi. Apa? Nafsu. Nafsu itu bisa mengendalikan pikiran kita, tapi pikiran kita sulit mengendalikan nafsu kita. Nah, kalau nafsu yang sarana yang canggih pada diri kita ini salah guna, sorry man, dahsyat man. Ada yang di luar diri kita, sarana-sarana. Misalnya apa? Salah satunya dari misalnya kitab suci, itu sarana kita. Tapi kalau cara pakai salah guna, ngeri men. Jadi firman disalahgunakan, ada ayat suci disalahgunakan, dahsyat men, itu akibat buruknya. Meskipun sebagai sarana dia sangat baik, mestinya kalau difungsikan sebagaimana fungsinya. Ya, begitulah. Jadi kita mempunyai salah satu sarana yang tidak diberikan kepada malaikat, tapi kita punya, yaitu nafsu. Dengan nafsu inilah manusia bisa mempunyai satu bahan bakar yang luar biasa yang bisa melejitkan pada kesempurnaan dirinya, sampai mampu melampaui kesucian malaikat, karena sarananya kita lebih canggih dari dia. Nah, tetapi kalau kita pakai dengan cara sembarang, tidak tertib, tanpa kaidah, tanpa aturan, asal diturutin aja, itu akan sangat berbahaya. Dia akan keluar dari jalur fungsinya, sehingga dia akan menghancurkan diri kita dan bisa jadi mempercik kehancuran itu ke sekeliling kita. Nah, nafsu itu sesuatu rahmat, sesuatu karunia, anugerah yang sangat baik, yang sangat canggih. Tapi kalau salah guna, seperti yang kita bahas di depan. Nah, nafsu itu tolong ya, kesan-kesan yang sudah ada. Saya punya kesan banyak yang disebut nafsu itu buruk, gitu ya. Yang saya dengar di masyarakat banyak menginformasikan kepada saya sehingga membentuk sebuah image dalam persepsi saya bahwa nafsu itu buruk. Jangan menggunakan nafsu, gitu. Nafsu itu karunia Tuhan, jadi nafsu itu baik. Tapi kalau kita menggunakannya salah, dia akan berubah menjadi hawa nafsu, menjadi buruk. Apakah dia ada makanannya? Iya dong. Masing-masing itu ada suplai powernya itu ada. Jadi bagaimana kita membesarkan otot-otot dan syaraf-syaraf dari nafsu kita? Ada dong. Semakin kita ikuti keinginan dia, kita tahu kan keinginan nafsu kita itu apa, ini itu banyak hal. Semakin kita turuti dia, semakin dia mempunyai otot yang semakin kuat. Nah, di sisi lain kita mempunyai satu unsur yang jauh lebih canggih dari nafsu yang sering disebut dengan akal
sering disebut dengan hati kecil, sering disebut dengan nurani, sering disebut dengan fitrah. Itu sisi lain, dia juga butuh makanan. Kalau dia tidak diikuti kehendaknya yang selalu mengajak kita kepada ke arah kebaikan, selalu mengajak kita kepada bijak, selalu mengajak kita mengabdi kepada Tuhan, sang sumber dari keberadaan diri kita, diri akal itu. Semakin dia diikuti kehendaknya, dia juga akan semakin besar otot dan sarafnya. Tapi kalau kita hanya kasih gizi kepada nafsu, tapi tidak kita kasih gizi yang seimbang terhadap akal kita, terhadap nurani kita, ya akhirnya mudah sekali ditebak, yaitu otot-otot nafsu lebih besar, dia lebih kuat, suaranya lebih keras. Manakala dia menuntut, dia punya kekuatan yang mengalahkan kekuatan akalnya, mengalahkan kekuatan nuraninya, sehingga dia berjalan didominasi oleh sang panglima yang namanya nafsu. Itu sangat berbahaya, karena nafsu itu dia bisa tanpa batas. Maka harus diimbangi dengan nurani, akal, yang dia selalu mengajak baik dan selalu mengajak benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Masing-masing ada suplai isinya. Kalau kita hanya membesarkan yang satu, melupakan yang lain, ya. Tetapi kalau mutu otot sarafnya itu kuat, akal dan nuraninya tadi, tapi kalau nafsunya tidak disuplai juga, itu juga nanti tidak mempunyai manfaat yang besar dari sarana nafsu itu. Jadi sepanjang yang saya tahu, seorang pribadi yang besar itu dia kekuatan akalnya besar, nafsunya juga besar, tapi tidak terjebak kepada hawa nafsu. Bagaimana untuk mengendalikannya? Dalam diri kita ada peperangan diri. Yang satu selalu mengajak ke saya, yaitu nafsu, selalu mengajak bagaimana agar saya itu enak, santai, menang, senang, bila perlu mencapai hasil yang besar dengan cara yang semudah-mudahnya. Inginnya malas tapi sukses. Itu suara yang sering mengajak. Itu nafsu kita selalu mengajak ke diri kita, membentuk satu egoisme. Berbeda dengan akal dan nurani kita, dia selalu mengajak naik, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Tuhan. Yang satu ingin mengajak kita ke atas, yang satu ingin mengajak kita ke bawah. Jadi ada peperangan diri di dalam diri kita. Manakala kita masih ada peperangan diri itu, kehendak yang satu bertentangan dengan kehendak yang lain, kehendak akal bertentangan dengan kehendak nafas, itu selalu diri kita pecah, diri kita split, kita tidak bisa menjadi manusia yang utuh. Jadi dalam diri kita itu terpecah dua, kehendak ke atas dan kehendak ke bawah. Bagaimana mengendalikannya? Ya, kita harus mau berperang diri itu untuk memenangkan yang benar, bukan untuk memenangkan yang senang. Jadi egoisme harus sedikit-sedikit diegos untuk dimenangkan dengan nilai-nilai ketuhanan yang dibawa oleh nurani kita. Nah, kalau peperangan diri itu kita berhasil, peperangan yang di luar diri menjadi mudah, sangat mudah. Yang paling berat adalah peperangan diri. Nah, pertanyaannya, mampukah kita memenangkan peperangan diri saya terhadap diri saya? Saya mempunyai satu jawaban, sepanjang yang saya tahu, kita tidak akan pernah bisa menang. Kecuali kita ada bantuan dari luar diri kita. Siapakah itu? Ya, Tuhan dan para agen-agennya lah. Maaf bahasa saya mungkin kacau ya. Jadi Tuhan dan alur-alur yang menghubungkan ke arah ketuhanan itu yang harus kita jadikan sebagai pembantu agar kita mampu memenangkan peperangan dalam diri. Kalau kita tanpa memasukkan bantuan dari luar, sepanjang yang saya tahu, sampai kapanpun, karena yang kita perang itu adalah kita sendiri, tidak akan pernah menang. Idealnya kita harus mempunyai pembimbing agar kita bisa menang. Itu nanti terkait dengan istilah-istilah ada guru spiritual, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita belum punya itu? Saya mempunyai sebuah pemahaman alternatif, yaitu
dengan pendalaman tauhid. Semakin kita memahami Tuhan, semakin kita memahami tentang bagaimana kita memasukkan nuansa-nuansa ketuhanan dengan benar, paling tidak dengan lebih benar, dengan selalu berproses untuk semakin menaikkan mutu tauhid kita, itu kita akan semakin terbantu dalam rangka peperangan diri ini. Atau pertanyaannya menurut Mas Helmi, bagaimana kita mengendalikannya? Ya, idealnya kita harus punya guru spiritual, tapi kalau belum punya, kita harus mempunyai pendalaman ilmu tentang ketuhanan, dan itu yang akan bisa kita jadikan sebagai bantuan untuk memenangkan peperangan diri. Jadi untuk bisa mengendalikan nafsu yang liar itu, tapi dia punya potensi baik, dengan apakah itu? Ya, dengan Tuhan, dengan orang-orang yang di jalur ketuhanan, idealnya para guru-guru ilahiyah. Dan kalau kita belum punya, ya kita pakai ilmu-ilmu tentang ketuhanan yang nilai-nilainya kita jadikan sebagai pembantu dalam rangka mengendalikan diri kita itu, atau yang sering disebut dengan manajemen diri. Adakah pikir-pikir yang mengarah kepada itu? Ya banyak gitu ya. Tapi bagaimana kita memahami zikir itu? Kalau zikir hanya kita pahami sebagai sebuah pengucapan kalimat-kalimat yang kita anggap kalimat itu suci, hanya kita ucapkan berkali-kali gitu ya. Kita ucapkan dalam jumlah 2000 misalnya. Baik sepanjang yang saya tahu. Tetapi tidak efektif kalau kita tidak sertai dengan pemahaman-pemahaman dan bagaimana kita dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada, arti yang ada di balik kalimat-kalimat yang kita zikirkan itu. Jadi kalau zikir hanya difahami sebagai pengulangan kata-kata dengan jumlah yang banyak, apakah dia baik? Sepanjang yang saya tahu dia baik, tapi tidak efektif kalau hanya sekedar kalimat tanpa makna. Zakat fitrah, zakat mal, zakat diri, ya, sudah ada bahasa-bahasa teknis. Ya. Kalau zakat itu terkait kepada kaitannya dengan puasa Ramadan, itu ada zakat, namanya zakat fitrah pada saat Idul Fitri. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu terkait kepada hasil tambang, hasil pertanian, terus hasil tambang, hasil pertanian, hasil peternakan. Nah, ada sebagian para fakih, para mujtahid yang saya pelajari itu, ada juga yang terkait kepada bidang usaha, bisnis, dan tentang terkait dengan uang. Itu sering disebut dengan khumus, ya. Jadi kalau zakat fitrah itu, kalau zakat mal itu ada terkait dengan profesi dan bisnis, itu ya. Zakat diri kita mungkin bisa memberi makna ini, tapi jangan dijadikan bahasa teknis nanti, karena bahasa teknis nanti menjadi merancukan dari definisi bahasa itu. Seperti misalnya begini, zina itu salah satu bahasa teknis yang dia mempunyai makna tertentunya, tapi kita kadang sering mendengarkan dari sumber-sumber tertentu yang mungkin karena ingin memberikan satu stressing kepada masalah-masalah tertentu, sehingga nanti ada disebutkan ada zina mata, zina telinga. Ya itu untuk pemahaman sebetulnya boleh, tapi kalau itu nanti sudah berubah menjadi bahasa teknis, menjadi merancukan dari makna aslinya. Kalau zina itu aslinya ya satu, itu gitu kan. Nah, tapi setelah terkembang menjadi istilah-istilah lain dalam rangka untuk menyangatkan sesuatu permasalahan, sehingga ada zina mata, zina tangan, nanti ada zina pikiran, ada zina hati, itu jadi kacau nanti bahasa teknis ini. Sama dengan masalah zakat diri, boleh kita mengucapkan itu dalam makna tertentu, tapi jangan sampai menjadi bahasa teknis, karena nanti akan merancukan terhadap bahasa dalam istilah aslinya, yaitu zakat itu terkait kepada fitrah dan mal
Gitu. Ya, kalau soal pengembangan makna monggo, tapi dalam jangan dijadikan itu sebagai sebuah istilah. Nanti tambah kacau, ya. Karena sekarang ini juga istilah-istilah juga sudah sangat kacau. Jangan ditambah dengan kekacauan istilah yang lain. Kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih kepada Mas Helmi. Jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Saya kembali kepada Mas Pras. Begitu. Baik, kita ada penelpon selanjutnya. Yo. Oke, sepertinya tambah bersemangat ini sih, Juga kan tambah kopi. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Sama Bias, Abias, Pak Iya. Abias di Bekasi ya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, Mas Abias, silakan sama Siwo langsung. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi Siwo, saya ingin Siwo yang menyambung minggu kemarin Ya. tentang perbedaan sistem kepemimpinan khilafah dan imamah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang sistem jumhuriyah itu seperti apa ya Siwo? Dan yang ketiga, Sistem Jumhuriyah ya? jumhuriyah yang kedua ya. Dan yang ketiga tentang ini, iman itu kan katanya al-imanu yazidu wala yang khusus suka naik turun gitu sih, Wo. Apakah memang benar seperti itu? Apa itu terjadi karena kita tidak istiqomah alias lalai? Ada sebuah formula katanya bahwa kita itu harus mati sebelum mati. Itu gimana sih, Wo? Tolong disaringkan. Terima kasih sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Abias, terima kasih atas partisipasinya. Beliau melanjutkan kemarin tentang ada sistem khilafah dan sistem imamah. Saya dalam perkembangan pemahaman saya, yang pertama itu saya mengenal dalam sistem Islam itu sistem khilafah. Baru kemudian di akhir-akhir saya mengenal sistem imamah. Nah, yang lebih banyak saya dengar, yang lebih saya tahu tersosialisasi itu sistem khilafah. Nah, baru setelah saya belajar, tuh ternyata ada sistem lain yang disebut sistem imamah. Nah, kayaknya kesamaan dan perbedaannya secara global kemarin kita sudah bahas, gitu ya. Kurang lebih yang saya tahu begini, bahwa sistem khilafah itu dia dibentuk dari bawah. Ya, kayaknya sudah menjadi kesepakatan dalam banyak, bukan kesepakatan ya, banyak persamaan di dalam kajian-kajian sejarah. Paling tidak dibatasi kan dengan segala kemampuan saya untuk mengakses data tentang itu ya, tentang sejarah itu, bahwa khilafah itu sistem kepemimpinan setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam sistem khilafah itu yang pertama menjabat adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah, gitu kan? Dan kita tahu proses naiknya beliau itu dari hasil musyawarah. Jadi hasil, katakanlah secara global, meskipun di sana nanti ada masalah-masalah lebih detail lagi, yaitu hasil syuro, sering disebut seperti itu. Jadi prosesnya diangkat dari bawah. Dan kita juga tahu kan bahwa kemarin kayaknya Mas Abias menyebutkan bahwa mulai hilangnya sistem khilafah ini yaitu pada tahun 1924 di Turki, ya. Kemarin kayaknya Mas Abias juga menyebut itu, yaitu sistem khilafah. Jadi dari Abu Bakar kepada Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid dan seterusnya sampai ke Kemal Atatürk. Dan sepanjang saya dengan segala keterbatasan yang mempelajari sejarah, seluruh proses tentang khilafah itu dia dibentuk dari bawah. Ya, semacam pemimpin itu dipilih dari bawah dalam konsep demokrasi. Ya, meskipun tidak sama seperti itu, sangat berbeda ya, tetapi unsur
yang dari bawah itu sama kayaknya. Jadi dibentuk dari bawah. Jadi dia mendapatkan satu justifikasi, dia mendapatkan satu kualifikasi, dia mendapatkan satu apa namanya ya, lupa deh istilahnya. Jadi dia mendapatkan restu dari bawah. Apa ya sih, nggak cocok juga ya. Ya kurang lebih begitulah. Saya sulit untuk mengganti menjadi istilah yang tepat. Terus berbeda dengan imamah. Kalau imamah itu dia teragreditasi dari atas. Jadi dia ditunjuk dari atasnya. Dia dipilih oleh yang di atasnya. Gitu. Salah satu contoh untuk mempermudah itu tentang kepemimpinan para nabi, para rasul. Itu jelas dia itu prosesnya itu dia dipilih dari atas, bukan dari kesepakatan umat, bukan dari kesepakatan masyarakat. Masyarakat mau sepakat atau tidak, seorang nabi tetap dia sebagai nabi. Mau diterima atau ditolak, mau diusir atau tidak, mau dicekal atau tidak, seperti Nabiullah Isa Al-Masih itu, ya kan tetap saja beliau dalam posisinya, karena dia menjabat jabatan itu prosesnya dari atas. Mau diterima dari bawah atau tidak, dia tetap saja pada posisinya. Nah, seperti itu. Beda dengan khilafah. Khilafah itu kalau di bawah sudah tidak membutuhkan dia, ganti. Semacam begitu lah. Ya kayak presiden itu kan prosesnya dibentuk dari bawah, toh. Sehingga ada pemilu itu misalnya itu dibentuk dari bawah. Manakala sudah tidak mencocoki lagi dengan suara yang dari bawah, suara rakyat, copotlah dia. Nah itu ada mekanisme yang namanya pemilu gitu ya. Kalau imamah itu lebih mirip dengan contoh kenabian itu. Jadi dia mendapatkan jabatan itu dari atas. Jadi masyarakat mau menerima atau tidak, dia tetap saja pada posisinya. Ya, jadi sangat berbeda konsep khilafah dengan konsep imamah. Nah, kalau khilafah itu dibentuk dari bawah, kalau imamah dibentuk dari atas. Nah, yang dari bawah dan dari atas itu bisa ketemu pada seorang figur gitu. Nah, dalam sejarah yang saya pelajari itu ketemu pada figur Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu aklamasi meminta dia oleh masyarakat pada saatnya, pada saat itu dalam sepanjang kajian sejarah saya itu aklamasi untuk mendudukkan Sayyidina Ali itu ke kursi khilafah. Tetapi sebelumnya dia sudah didudukkan dengan banyak kaidah-kaidah, banyak argumen-argumen bahwa beliau sudah menduduki makom sebelumnya, yaitu makom imamah. Nah, makom imamah dan makom khilafah bertemu pada Sayyidina Ali itu. Nah, jadi kita sering menyebut Khalifah Ali, menyebut juga Imam Ali. Tapi tidak demikian dengan Muawiyah. Kita bisa menyebut Khalifah Muawiyah, tapi tidak pernah kita bisa menyebut Imam Muawiyah. Ya, semacam begitu. Ini dalam buku-buku yang saya pelajari banyak menjadi sebuah pertentangan. Jadi kita harus menerima salah satu saja, khilafah atau imamah. Gitu. Meskipun menurut saya ini bisa dipertemukan. Nah itu kayaknya itu masalah yang terlalu luas untuk kita bahas. Kayaknya sampai di situ saja. Kemudian beliau menambah lagi tentang sistem jumhuriyah. Begini, saya mengenal istilah jumhuriyah ini dan dikaitkan dengan sistem kepemimpinan, itu saya menjadi jauh mempunyai pemahaman yang lebih jelas pada saat saya mempelajari sistem pemerintahan Islam Iran. Nah, di sana menggunakan sistem jumhuriyah Islamiyah. Ya,
Jadi la syarqiyah wala ghurubiyah, jumhuriyah, Islamiyah, Quraniyah begitu kan. Jadi kami tidak pakai sistem barat maupun sistem timur, tapi kami menggunakan sistem jumhuriyah yang Islamiyah. Nah, jumhuriyah itu ada sih persamaannya dengan demokrasi, tetapi ada spesifikasi perbedaannya. Maka kemudian seperti di Iran itu mengatakan negara kami itu Republik Islam. Berbeda dengan di negara kita kan Republik, gitu kan? Nah, juga tidak disebut Republik Pancasila juga enggak sih. Jadi negara Republik Indonesia. Tetapi kalau yang saya pelajari yang terkait dengan jumhuriyah itu yang saya banyak mendapatkan pemahaman tentang sistem jumhuriyah ini, yaitu terkait dengan sistem negara Republik Islam Iran. Nah, itu sistem ada sih kesamaannya dengan demokrasi, tapi ada juga spesifikasi perbedaan yang mendasar. Ya, kalau praktek ke dalam memilih presiden kayaknya sama, ya globalnya gitu ya. Jadi mengambil cara pemilu misalnya kan, di Iran itu kan juga ada pemilu, tetapi itu dalam rangka memilih pemimpin administratif. Jadi bagaimana yang bertanggung jawab terhadap administratif terhadap sebuah negara. Nah, tetapi ada sistem kepemimpinan lain yang saya sempat pelajari di Iran itu, di sana ada sistem kepemimpinan spiritual, sehingga ada disebut sebagai pemimpin spiritual. Ya, itu mempunyai tanggung jawab lebih besar, bukan sekedar tanggung jawab seperti presiden yang dia cenderung administratif itu. Nah, kalau pemimpin spiritual dalam sistem jumhuriyah yang saya pahami dengan segala keterbatasan saya, itu kalau ingin lebih paham, lebih mempunyai pemahaman tentang sistem jumhuriyah, itu mungkin Mas Abias bisa coba deh mempelajari bagaimana penerapan sistem Republik Islam yang ada di Iran. Saya dulu mempelajari sampai ke undang-undangnya begini begitu. Ada misalnya di sana ada majelis syuro, seperti kalau di sini ada MPR toh. Di sana ada majelis syuro. Tapi ada satu majelis yang di sana ada, tapi di sini tidak ada. Yaitu ada majelis namanya majelis ada majelis Hubrigon, ada majelis Negahbon misalnya. Itu bahasa Persia itu. Nah, kalau majelis Hubrigon, jadi majelis Kubaro, ya itu di sini MPR kali. Tapi kalau majelis yang namanya Negahbon itu, dia itu satu perwakilan negara dalam rangka untuk menghubungkan sistem kenegaraan itu dengan seorang pemimpin spiritual. Gitu. Jadi dia ya itu kalau kita nyontohnya di Indonesia sulit karena nggak ada, gitu kan, majelis itu. Ya misalnya seperti itu. Jadi ada bentuk demokrasi yang kayaknya sudah diinovasi, ya sudah banyak yang direvisi, meskipun juga masih nilai-nilai demokrasi, tapi sudah banyak masuki dengan inovasi yang lain. Jadi tidak murni demokrasi yang dari barat itu ya. Kemudian harus ditambahi sebutannya demokrasi Islam gitu. Jadi ada nanti ritus-ritus dan ada prosesi-prosesi demokrasi yang sebagaimana umumnya demokrasi, tetapi itu dikawal dengan sebuah perbedaan spesifik sehingga disebut dengan demokrasi Islam. Itu yang saya banyak memahami jumhuriyah itu karena saya mempelajari sistem yang ada di Republik Islam Iran itu. Ya, saya hanya bisa memberikan salah satu guidance untuk masuk ke pemahaman jumhuriyah itu gimana. Mas Abias bisa tindak lanjuti sendiri. Kalau ingin contoh yang mudah dipelajari tentang jumhuriyah yang seperti apa, saya punya alternatif informasi tadi gitu. Kemudian yang berikutnya
iman itu ada yang yazid, ada yang yangkus gitu ya, ada yang naik, ada yang turun. Kemudian dikaitkan dengan formula matilah engkau sebelum mati. Ya sih, kan yang namanya iman itu bertingkat-tingkat ya. Dia juga butuh makanan. Kalau makan kurang ya dia kurus. Kalau gizinya ditambah ya dia gemuk. Nah, jadi ada yang namanya proses itu selalu ada kan, ada naik dan ada turun. Nah, tapi kalau yang saya tahu orang kalau sudah beriman, wah itu sulit untuk turun, mudah untuk naik. Meskipun kadang-kadang ada penurunan. Ya, tinggal bagaimana kita mendefinisikan iman itu. Kalau formula tentang matilah engkau sebelum mati, yang pertama saya ingin sharingkan adalah bahwa mati itu sebuah fasilitas yang luar biasa. Sebegitu baiknya mati itu sampai kita diperintahkan, kalau bisa kita mati sebelum mati. Jadi kita sudah memiliki sifat-sifat orang yang mati, sementara kita masih eksis di dunia ini dengan segala sarana-sarana fisikalnya. Nah, ada seseorang itu yang sangat getol ini untuk mengeksplorasi tentang ini menjadi sebuah sharing yang berkelanjutan itu tentang ini sampai kepada gimana sih memahami mati sebelum mati. Ya sepanjang saya punya ya hanya beberapa hal yang saya bisa informasikan. Misalnya begini, kita cari aja itu ciri-ciri orang mati, ciri-ciri khusus orang mati itu apa. Nah, kemudian dari diskusi sama beliau itu Pak Din tadi loh yang pertama ngebel tadi loh, itu suka sering itu bikin sharing, acara sharing baru. Ya antara lain misalnya begini, ada satu fasilitas yang diterima oleh orang yang sudah mati, dan itu kalau kita bisa gape pada saat kita masih hidup itu luar biasa dahsyatnya. Misalnya apa? Orang yang sudah mati dalam makna dia mutasi dari alam dunia. Dia mati dari alam dunia, tapi dia lahir di alam berikutnya, seperti kita pernah mati dari alam rahim, dan hidup di alam berikutnya, alam dunia ini. Pada saat seseorang berpindah dari alam dunia ke alam yang lebih tinggi, itu dia akan mendapat fasilitas yang disebut fasilitas penyingkapan. Disingkaplah semua dinding-dinding yang membatasi dia dengan pengetahuan tentang kebenaran. Nah, sering disebut dengan tersingkapnya hijab-hijab. Nah, gitu. Itu akan diterima oleh orang-orang yang mati. Jadi, orang yang mati, orang yang bermutasi ke alam barzah itu, tiba-tiba dia dapat fasilitas, dia mengerti mana yang benar, sesungguhnya benar, dan mana yang salah, yang benar-benar salah. Bukan sekedar rabaan kira-kira atau yang sifatnya relatif. Dia akan mengerti. Oh ini ternyata yang benar itu ini, ternyata yang salah ini menjadi jelas. Nah, kalau kita masih dalam hidup tapi sudah mampu meraih fasilitasnya orang mati itu, kita sudah punya satu indikasi, kita sudah dari di sektor itu kita sudah bisa mati sebelum mati. Ciri apa lagi orang yang mati? Dia putus hubungannya. Dia sama sekali tidak butuh lagi terhadap hal yang namanya materi. Itu kan? Dikasih juga dia nggak mau tuh. Buat apa saya? Saya sudah nggak butuh lagi materi-materi kayak gitu. Dia nggak butuh pangkat, dia nggak butuh jabatan, dia nggak butuh popularitas, dia nggak butuh tampan, nggak butuh cantik. Ya hal-hal sifatnya fisikal duniawi. Nah, kalau kita bisa meraih itu semasa kita masih di dunia ini, dahsyat men. Ya, kita sudah mampu memutuskan kebutuhan ikatan kita kepada masalah duniawi, dan yang membuat dunia ini kacau balau karena kita bersaing dalam masalah materi itu. Terjadinya pertengkaran, sampai perkelahian, sampai kerusuhan, sampai kepada peperangan, itu banyak dipicu karena masalah-masalah materi itu. Nah, kalau orang sudah bisa mati sebelum mati, nah, nanti itu diajari di prosesi haji. Mudah-mudahan para hajah dan para hujat yang pulang dari sana itu mendapatkan itu, mudah-mudahan entah berapa persen gitu. Itu yang saya pahami disebut sebagai haji yang mabrur itu pada saat dia sudah membawa mayat dalam dirinya setelah pulang haji.
Wah, kalau pulang haji dia tambah rakus. Wah, kacau deh. Jadi iklan-iklan yang sangat buruk itu nanti. Misalnya seperti itu. Ya, itu salah satu contoh bagaimana mati sebelum mati. Caranya bagaimana? Ya, itu yang sulit. Ngomongnya gampang, jalaninya, Bu. Bagaimana kita ini tidak terikat kebutuhan kita kepada materi. Kita memanfaatkan materi karena kita memang wajib menggunakan itu sesuai hukum yang kita masih ada di dunia. Tapi bukan sebagai sesuatu ikatan yang mengikat dirinya. Jadi dia mengambil materi ya sepanjang untuk melaksanakan kewajibannya. Misalnya apa? Ya karena saya masih di dunia, saya harus makan dong. Saya masih punya fisik, dan fisik saya itu saya pakai, harus saya suplai juga haknya. Nah, jadi yang dia makan ya secukupnya, bukan ngelantur. Ya sampai tanah orang dimakan gitu ya. Jadi orang yang dia sudah mampu mati sebelum mati, pasti, sangat pasti orangnya sangat sederhana. Pasti. Dia orangnya sangat sederhana. Dan dia yang sulit ditebak. Kalau itu bisa ditebak. Tapi yang sulit ditebak, seseorang yang dia sudah mendapatkan fasilitas orang yang sudah mati, sementara dia masih hidup. Itu tersingkapnya seluruh kabut-kabut yang membatasi kita dari kebenaran hakiki. Ya itu jauh lebih dahsyat kan. Nah, sebegitu indahnya kematian sampai kita diperintah, ambil kematian itu sebelum kau mati. Tapi kan sekarang, paling tidak yang terjadi pada saya selalu disuplai dengan informasi-informasi bahwa mati itu sesuatu musibah, sesuatu keburukan, sesuatu, sehingga ada kalimat berduka cita. Ya sudah, jadi nilai kematian menjadi menakutkan. Pada sepanjang yang saya dapat sedikit percikan-percikan yang bisa saya pahami dari pelajaran-pelajaran para sufi, para arifin itu, kematian itu sesuatu yang sangat dirindukan. Karena itu sesuatu pintu menuju ke rahmat yang jauh lebih luas, jauh lebih spektakuler. Tentu manakala memasuki pintu itu dengan cara yang benar, jangan pintu digedor gitu kayak garong gitu ya. Dengan cara masuk yang manis gitu kan. Bahkan dia bisa memasuki pintu itu pada saat ajalnya belum tiba. Jadi dia sudah bisa mati sebelum mati. Dia pasti menjadi manusia yang jauh lebih bermutu dibandingkan seluruh para malaikat. Dia menjadi insan, bukan sekedar insan malakuti, tapi dia menjadi insan yang lebih suci dari malaikat. Kayak gitu sih kayaknya yang saya pahami, dan saya ngelantur waktunya sudah habis, gitu kan. Itu salah satu tanda bahwa orang duniawi itu, jadi insan duniawi itu gitu, suka melanggar batasan janjinya, suka melanggar jadwalnya, gitu ya. Ini waktunya sudah habis, mungkin kantor aja. Itu salah satu ciri-ciri orang duniawi, bukan orang barzakhi. Kalau orang barzakhi nggak akan melakukan itu. Gimana, Mas? Ya? Iya. Habis lah. Habis dari tadi. Pulang deh. Pulang deh. Oke, langsung tutup. Iya. Kepada seluruh masjid listener, seluruh staff dan keluarga besar aku, semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran dan berkah, dan saya mohon pamit. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan kembali manakala, hanya bila dalam kebenaran. Kalau tidak, nggak perlu deh kita jadi saudara. Nah, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ditemukan kembali dalam keadaan sehat dan terus berproses ya, Wal. Oke, sampai jumpa lagi. Baik, Magic Listener, demikian tadi berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat edisi hari ini, Kamis tanggal 17 Januari 2008. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah SMS dan juga untuk Anda yang sudah menghubungi kami di line telepon 633-2705. Saya Prasigit masih akan menemani Anda malam hari ini hingga ke pukul 00 malam nanti, tentunya dalam Song for You. Baru saja kita ikuti berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Renungan Sufi.
Selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana kau dapat tapakkan kaki di jalan ini? Kosongkanlah dirimu sehingga hanya ada kehendak dari Dia. Sepanjang kau terjajah oleh diri, bagaimana kau dapat mencapai kesejatian? Jika tidak tersucikan dalam kerendah hatian dan fana, bagaimana akan mencapai pengetahuan tertinggi dari Yang Maha Agung? Dalam cermin Sang Kekasih, Tuhan, Sufi melihat sang diri, dan dalam cermin diri,